Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 407. Ketika kemudian Ki Tempuyung Putih mengumpulkan orang-orang yang dianggap berilmu di lereng pebukitan itu, maka semuanya tidak dapat memberikan keterangan, bahkan dugaan, tentang hilangnya bajang bertangan baja itu. Tidak seorang pun dapat mengatakan atau menduga-duga, apakah yang telah terjadi. Bajang bertangan baja adalah seorang yang bekerja seorang diri. Ia tidak mempunyai kelompok atau gerombolan yang merasa kehilangan saat ia kita tangkap. Tidak ada pula saudara-saudara seperguruannya, apalagi padepokan atau perguruan yang akan menuntut balas atas penangkapan atas dirinya, berkata Ki Tempuyung Putih. Ya, jawab seorang tua yang berjanggut putih. Memang suatu hal yang aneh bahwa ada orang yang memerlukan memberikan pertolongan kepada bajang bertangan baja itu. Namun dalam pada itu, dua orang telah memberikan laporan tentang dataran di antara dua bukit kecil. Adalah kebetulan kami sampai ke tempat itu saat kami berburu babi hutan. Di antara dua bukit kecil itu agaknya telah terjadi pertempuran antara dua orang berilmu tinggi. Batu-batu padas berguguran. Ranting dan cabang pepohonan yang ada berpatahan dan tumbang, berkata seorang di antara mereka. Siapa yang telah bertempur di tempat ini, bertanya Ki Tempuyung Putih. Tentu bukan salah seorang di antara kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang terlibat dalam pertempuran tanpa memberikan laporan, jawab salah seorang di antara mereka yang berada di ruang itu dan berbicara dengan Ki Tempuyung Putih. Kita harus lebih berhati-hati, berkata Ki Tempuyung Putih kemudian. Hilangnya bajang bertangan baja mengisyaratkan kepada kita, bahwa tempat ini sudah diketahui oleh seseorang, dari manapun datangnya. Dengan demikian maka kita harus meningkatkan pengamatan dan penjagaan di sekitar perkemahan ini. Mungkin orang yang mengambil bajang bertangan baja itu tidak bermaksud menolongnya, tetapi orang itu pun berniat untuk membunuhnya, sehingga terjadi pertempuran di antara kedua bukit kecil itu, berkata salah seorang di antara mereka. Memang mungkin terjadi. Tetapi kemungkinan itu kecil sekali. Membunuh bajang bertangan baja yang dalam keadaan sekarat itu tidak memerlukan pertempuran yang meruntuhkan batu-batu padas di tebing. Dengan memijit hidungnya saja. Bajang itu tentu akan mati, jawab Ki Tempuyung Putih. Yang lain mengangguk-angguk. Bajang bertangan baja memang sudah menjadi lemah sekali. Jika ia dapat meninggalkan tempatnya, menurut perhitungan Ki Tempuyung Putih tentu harus dibantu oleh orang lain. Namun pertemuan itu tidak dapat membuat kesimpulan apapun juga, selain bahwa mereka harus menjadi semakin berhati-hati. Kita menunggu Resi Belahan. Mudah-mudahan besok ia datang. Kita harus dengan cepat mengambil alih kekuasaan di Tanah Perdikan. Jika benar Kanjeng Adipati Pati akan bergerak ke Mataram, maka Tanah Perdikan ini akan dapat menjadi landasan penyediaan bahan makanan, karena tanah ini ternyata cukup subur, berkata Ki Tempuyung Putih. Tetapi barak pasukan khusus itu harus kita perhitungkan, berkata salah seorang dari mereka. Sudah kita perhitungkan, jawab Ki Tempuyung Putih. Yang lain mengangguk-angguk. Meskipun mereka sadar, bahwa jumlah orang mereka tidak sebanyak pengawal Tanah Perdikan Menoreh ditambah dengan prajurit dari pasukan khusus itu, namun orang-orang berilmu sangat tinggi yang ada di antara mereka masing-masing dapat dihitung sama dengan sedikitnya 25 orang prajurit. Bahkan jika mendapat kesempatan, mungkin akan dapat diperbandingkan lebih dari itu. Dengan kemampuan ilmu guntur geni, seorang berilmu tinggi akan dapat menghalau dan bahkan menghancurkan sekelompok pengawal Tanah Perdikan dalam satu kali lontaran ilmu. Yang lain lagi mempunyai kekuatan ilmu gelap ngampar atau sapu angin, rogrog asem dan sebagainya. Orang-orang itulah yang diharapkan akan dapat menghancurkan kekuatan para pengawal Tanah Perdikan Menoreh dan prajurit Mataram yang ada di Tanah Perdikan, di samping para pengikut yang jumlahnya juga cukup memadai. Di antara mereka juga terdapat orang yang dianggap masih memiliki tata cara hidup yang sedikit agak tertinggal. Namun orang-orang itu ternyata dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Resi Belahan, Ki Tempuyung Putih dan beberapa kawannya yang bertekad untuk menghancurkan Mataram. Anak pemanahan itu memang tidak seharusnya memegang pimpinan tertinggi di atas bumi Demak, desis Ki Tempuyung Putih. Dalam pada itu, maka Agung Sedayu di rumahnya telah berbincang pula bersama seisi rumahnya. Mereka sadar, bahwa hilangnya bajang bertangan baja dari perkemahan di sebelah bukit itu tentu akan membuat penghuninya semakin berhati-hati.
Mereka tentu menyadari bahwa bajang bertangan baja itu tidak terlepas karena ia berhasil melepaskan diri. Bahwa dua orang yang menjaganya menjadi pingsan adalah pertanda bahwa ada orang yang melepaskan bajang bertangan baja itu. Karena itu, apapun maksud mereka datang ke bawah bukit di wilayah Tanah Perdikan Menoreh dan Kademangan Keleringan itu, tentu akan terjadi perubahan-perubahan perencanaan. Mereka agaknya akan mempercepat rencana mereka, yang nampaknya tentu bukan hal yang baik bagi Tanah Perdikan Menoreh dan Kademangan Keleringan. Nampaknya persoalannya tidak lagi sesempit persoalan Raras dan Rarawulan, berkata Agung Sedayu. Bajang bertangan baja hanya dapat menundukkan kepalanya, sementara Ki Jayaraga berkata, "Ya, persoalan yang telah dirintis oleh Ki Manuhara, namun telah gagal. Resi Belahan agaknya datang untuk menuntaskan tugas Ki Manuhara, seandainya Ki Manuhara berhasil membuat kekisruhan di Mataram. Satu hal yang masih harus diperhitungkan. Apakah hal ini ada hubungannya dengan sikap Kanjeng Adipati-Pati? Sejak semula kita menganggap bahwa Kanjeng Adipati-Pati tidak akan mempergunakan cara seperti ini. Namun mungkin ada pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan dengan kabut yang semakin tebal bertiup dari Pati ke langit Mataram yang mulai buram, berkata Agung Sedayu. Yang lain mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu pun berkata, "Aku harus memberikan laporan ke Mataram selaku lurah pada pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan. Aku akan mohon petunjuk dan perintah-perintah untuk menghadapi orang-orang itu. Sementara itu, Tanah Perdikan Menoreh pun harus bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan." "Apakah kau akan pergi ke Mataram?" bertanya Ki Jayaraga. "Ya," jawab Agung Sedayu. "Besok pagi aku berangkat. Siang hari aku sudah berada di Tanah Perdikan kembali." "Dengan siapa Kakang akan pergi?" bertanya Gelagah Putih. "Biarlah aku pergi bersama Ki Lurah Beranjangan." "Kalian diperlukan di sini," jawab Agung Sedayu. Lalu katanya pula, "Nanti malam kita berbicara dengan Ki Gede." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ia mengerti kenapa Agung Sedayu tidak membawanya. Di rumah itu ada bajang bertangan baja, sementara di lereng pegunungan itu terdapat perkemahan yang dapat bergerak setiap saat. Meskipun Gelagah Putih tidak akan ikut ke Mataram, namun pada malam harinya Gelagah Putih telah menghadap Ki Gede bersama-sama dengan Agung Sedayu. Kepada Ki Gede telah dilaporkan apa yang telah mereka lihat di perkemahan. Mereka juga telah melaporkan bahwa mereka telah membebaskan bajang bertangan baja, yang ternyata telah ditawan oleh orang-orang yang berada di perkemahan itu. Mereka adalah para pengikut orang yang disebut Resi Belahan. Ki Gede mengangguk-angguk. Namun laporan Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah memberikan gambaran kepada Ki Gede, bahwa orang-orang yang ada di perkemahan itu dipimpin oleh orang-orang berilmu tinggi. "Kita memang harus berhati-hati Ki Gede," berkata Agung Sedayu. "Agaknya mereka ingin menghancurkan atau menguasai Tanah Perdikan Menoreh. Jika demikian, persoalannya tentu tidak sekedar terbatas persoalan Angger Agung Sedayu atau Gelagah Putih atau yang lain. Tetapi tentu ada sangkut pautnya dengan kedudukan Tanah Perdikan Menoreh di bumi Mataram," berkata Ki Gede. "Nampaknya memang begitu Ki Gede," jawab Agung Sedayu. "Karena itu, maka besok aku dan Ki Lurah Beranjangan akan pergi ke Mataram untuk memberikan laporan tentang orang-orang di lereng pebukitan itu." Ki Gede mengerutkan dahinya. Katanya, "Apakah bukan kewajiban kita di sini untuk mengatasinya?" "Ya Ki Gede," jawab Agung Sedayu. "Namun Mataram sebaiknya mengetahui apa yang terjadi di sini. Seandainya kita mendapat kesulitan, maka sudah menjadi kewajiban Mataram untuk memberikan perlindungan kepada kita di sini." "Ya," desis Ki Gede sambil mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, "Tetapi sejauh dapat kita atasi sendiri, maka kita tidak akan mengganggu ketenangan Mataram. Tetapi nampaknya apa yang kita hadapi adalah kekuatan yang besar Ki Gede. Karena itu, maka aku merasa perlu untuk memberikan laporan kepada Mataram." "Baiklah," berkata Ki Gede. "Sementara itu Prastawa akan mengatur pengawasan atas lingkungan itu. Penjagaan akan dilakukan di sepanjang puncak-puncak pebukitan. Sementara itu, aku akan menghubungi Ki Demang di Keleringan. Besok aku akan pergi ke Mataram. Sementara itu di rumahku ada bajang bertangan baja. Tetapi Ki Jayaraga, Sabung Sari dan Gelagah Putih akan mengawasinya." "Jadi besok Gelagah Putih tidak ikut pergi ke Mataram?" bertanya Ki Gede. Agung Sedayu mengangguk sambil menjawab,
Ya Ki Gede. Gelagah Putih tidak akan pergi meninggalkan tanah perdikan. Karena itu jika diperlukan, ia ada di rumah, atau mungkin berada di antara anak-anak muda dan para pengawal. Selain Gelagah Putih, di rumah juga ada Ki Jayaraga, Sabung Sari dan Wacana, selain Bajang bertangan baja. Baiklah. Ki Gede mengangguk-angguk. Prastawa akan mengatur para pengawal yang akan mengawasi daerah pegunungan itu. Demikianlah, Agung Sedayu pun kemudian telah minta diri. Bersama Gelagah Putih ia menyusuri jalan Padukuhan Induk. Beberapa orang pengawal yang langsung dipimpin oleh Prastawa telah bersiap-siap di depan rumah Ki Gede. Sebagian dari mereka akan meronda bukan saja di Padukuhan Induk, tetapi mereka akan pergi ke padukuhan terdekat dengan pebukitan yang rawan, karena di balik pebukitan itu telah tinggal kelompok-kelompok orang yang tidak dikenal. Gelagah Putih yang bertemu dengan Prastawa di regol halaman rumah Ki Gede berkata, "Panggil aku jika perlu." "Bagaimana dengan Sabung Sari?" "Untuk sementara kami hanya akan mengawasi lingkungan yang rawan itu," jawab Prastawa. "Tetapi jika memang diperlukan, aku akan memanggilmu. Atau bahkan padukuhan-padukuhan terdekat itu akan membunyikan isyarat." Malam itu Agung Sedayu dan Gelagah Putih tidak meninggalkan rumah. Sedangkan di rumah itu ada Sabung Sari, Ki Jayaraga, Wacana dan bahkan Bajang bertangan baja, selain Sekar Mirah dan Rara Wulan. Sementara itu Prastawa bersama 5 orang pengawal pilihan telah pergi ke padukuhan terdekat dengan tempat-tempat perkemahan di seberang bukit, sebagaimana dikatakan oleh Agung Sedayu. Tetapi sadar bahwa di perkemahan itu ada orang-orang berilmu tinggi, maka Prastawa hanya akan mengawasi mereka di puncak-puncak perbukitan, tanpa menuruni lereng di sisi barat. Di padukuhan terdekat Prastawa beristirahat sejenak sambil menunggu malam semakin larut. 2 orang pengawal terbaik dari padukuhan telah ikut pula bersamanya mendaki perbukitan, sehingga kelompok itu kemudian terdiri dari 8 orang. 4 orang berjalan di depan, dan 4 orang yang lain beberapa langkah di belakang. Ketika mereka sampai di puncak-puncak perbukitan, maka mereka tidak segera melihat sesuatu. Mereka sadar bahwa perkemahan itu berada di bawah kaki perbukitan itu. Sedang hutan lereng pegunungan meskipun tidak begitu lebat, tetapi telah menutupi pandangan mata mereka. Prastawa memutuskan bahwa mereka tidak turun ke bawah. Mereka hanya akan berada di puncak-puncak perbukitan itu untuk mengamati keadaan. Apalagi Agung Sedayu memang berpesan, bahwa orang-orang di perkemahan itu tentu juga menjadi semakin berhati-hati menanggapi keadaan setelah hilangnya Bajang bertangan baja dari tangan mereka. Karena itu maka mereka kemudian telah menebar ke lingkungan yang agak luas, agar penglihatan mereka menjadi lebih luas pula. Namun tidak lebih dari jangkauan bunyi suitan. Beberapa saat mereka duduk di kegelapan. Mereka sibuk mengusir nyamuk yang rasa-rasanya mengerumuni mereka dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Bahkan sekelompok di antara nyamuk-nyamuk itu telah berterbangan di sekeliling telinga mereka. Namun tiba-tiba 2 orang yang duduk di ujung tebaran pengamatan mereka itu terkejut. Mereka mendengar desir langkah orang. Bahkan orang yang sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba saja seakan-akan telah berada di ujung hidung. Keduanya tidak sempat beringsut. Bahkan keduanya justru diam mematung, agar kehadiran mereka tidak segera diketahui. Tetapi yang terjadi tidak seperti yang mereka harapkan. Orang-orang itu justru berjalan menyusuri sela-sela pepohonan hutan pegunungan ke arah kedua orang itu. Keduanya tidak mempunyai pilihan. Keduanya berusaha untuk menghindarkan diri sambil merangkak ke tepi. Tetapi agaknya orang-orang yang berjalan di paling depan di antara orang-orang datang itu melihat mereka dan mendengar desir sentuhan tubuh mereka dengan tanah dan dedaunan kering. Karena itu, 2 orang di antara mereka dengan cepat meloncat mendekat sambil bertanya lantang. "Heh, siapa kalian?" Kedua orang pengawal tanah perdikan itu tidak dapat mengelak lagi. Mereka harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Apalagi menilik sikap dan pakaian yang tidak begitu jelas dalam kegelapan, mereka bukan orang-orang tanah perdikan atau orang keleringan. Karena itu, maka kedua orang itu pun kemudian berdiri tegak sambil bersiap sepenuhnya. Seorang di antara mereka bertanya tidak kalah lantangnya. "Siapa kalian berkeliaran di sini malam-malam begini?" "Setan kau," geram orang-orang yang datang itu. "Kami bertanya siapa kau?" "Kamilah yang harus bertanya, karena kami adalah orang-orang tanah perdikan ini." "Siapa kalian?"
Jawab, karena kami adalah peronda yang mempunyai wewenang di atas tanah ini. Jadi kalian orang-orang tanah perdikan menoreh? Ya. Siapakah kalian? Kalian belum menjawab, bertanya salah seorang pengawal itu semakin keras, sehingga dua orang yang lain yang duduk tidak terlalu jauh mendengarnya pula. Dalam pada itu beberapa orang yang datang bersama dengan dua orang yang terdahulu itu pun dengan cepat mengepung dua orang pengawal tanah perdikan itu. Seorang di antara mereka berkata, "Adalah kebetulan bahwa kami bertemu dengan peronda dari tanah perdikan menoreh. Kami telah kehilangan tawanan kami. Barangkali kalian dapat menunjukkan kepada kami di mana tawanan kami yang hilang itu. Atau bahkan orang-orang tanah perdikan menoreh tahu siapa yang telah mengambil tawanan kami itu." Tetapi pengawal itu justru bertanya semakin keras. "Siapakah kalian? Jawab, atau kami akan menangkap kalian." "Kau tidak akan dapat menangkap kami," jawab orang itu. "Kami berenam, sementara kau hanya berdua." Tetapi pengawal itu masih saja membentak. "Sebut, siapakah kalian dan siapakah tawanan yang kalian maksud?" "Sudahlah," berkata orang itu. "Marilah, ikut kami. Kami hanya ingin berbicara dengan kalian. Kami ingin keterangan kalian. Tidak lebih. Kalian sajalah yang ikut kami. Kami ingin mendapat keterangan kalian. Siapakah kalian, dan untuk apa kalian memasuki tanah perdikan menoreh dengan cara yang tidak wajar?" "Jangan banyak bicara," salah seorang dari mereka membentak. "Kau tidak mempunyai pilihan lain. Jangan menunggu kami marah. Kami dapat berbuat kasar." Bahkan tiba-tiba dua orang di antara mereka melangkah maju sambil berkata, "Berikan keduanya kepada kami. Kami akan mematahkan lehernya." Kedua orang pengawal itu terkejut melihat kedua orang yang melangkah maju itu. Dalam keremangan kedua pengawal itu melihat samar-samar bahwa pakaian kedua orang itu, sikap serta kata-katanya lebih kasar dari orang-orang yang lain. Mereka membawa bindi yang lebih besar sebagai senjata mereka. Tetapi seorang di antara kelompok itu berusaha mencegahnya. Katanya, "Jangan bunuh orang itu. Kami memerlukan keterangan mereka." Kedua orang yang berpakaian lain dari kawan-kawannya itu termangu-mangu. Dengan heran seorang di antara mereka bertanya, "Kenapa orang-orang itu tidak dibunuh saja? Jika perlu, kami berdua akan menangkap lagi orang-orang tanah perdikan, besok atau malam nanti di padukuhan. Berapa orang yang kalian butuhkan?" "Tidak perlu," jawab seorang yang lain di antara mereka yang termangu-mangu. "Kami tidak perlu berburu lagi. Kita sudah mendapatkannya sekarang. Karena itu, kita tidak akan membunuhnya. Kita memerlukan keterangannya." Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Seorang di antara mereka kemudian berkata, "Di tanah perdikan ini terdapat banyak orang. Kenapa kita harus berhemat? Apa arti dua orang ini? Jika kedua orang ini kau serahkan kepada kami malam ini, maka kami akan merasakan bahwa malam ini tidak terlalu dingin. Besok kami akan mengganti dengan 10 orang. Belum waktunya kita membunuh sekarang. Marilah, kita bawa orang itu ke perkemahan. Kita paksa mereka berbicara tentang tawanan kita yang hilang." "Orang-orang tanah perdikan tentu mengetahuinya," berkata yang lain. Tetapi salah seorang dari kedua orang yang nampaknya tidak sabar itu berkata, "Terserahlah kalian. Tetapi sesudah kalian tidak memerlukan mereka, maka serahkan mereka kepadaku." "Itu tergantung pada keadaan nanti," jawab orang yang lain itu. Sementara ia memberi isyarat kepada kawan-kawannya sambil berkata, "Marilah. Kita bawa mereka berdua." Tetapi kedua orang pengawal itu telah bersiap. Seorang di antara mereka berkata, "Itu tergantung pada keadaan nanti," jawab orang yang lain itu. Sementara ia memberi isyarat kepada kawan-kawannya sambil berkata, "Kau jangan bersikap dungu. Kau kira aku sebodoh kerbau untuk dicocok hidungku? Dengar, kami adalah pengawal-pengawal tanah perdikan. Daripada kami harus ikut bersama kalian untuk diperas keterangan kami dan kemudian dibunuh, bukankah lebih baik kami mati di sini dengan pedang di tangan kami?" Orang yang nampaknya memimpin sekelompok orang-orang yang berkemah di lereng pebukitan itu berkata, "Kalianlah yang bodoh. Kalian tentu tahu apa yang dapat kami perbuat atas kalian. Jika kalian menyerah, perlakuan kami tentu berbeda dengan jika kalian melawan kami." "Ya, aku tahu.
Jika kami menyerah, maka nasib kami akan sama dengan seekor kerbau dungu. Tetapi jika kami melawan, maka kalian akan terbunuh di sini. Itulah perbedaannya. Jangan membuat kami kehilangan kesabaran, desis orang yang memimpin kelompok orang-orang yang datang dari perkemahan itu. Kami tidak mempunyai banyak waktu untuk bergurau. Letakkan senjata kalian, seorang dari kedua orang pengawal itu justru membentak. Kedua orang kasar yang sudah melangkah maju itu benar-benar sulit mengekang diri. Seorang di antara mereka berteriak. Tutup mulutmu. Aku remukan kepalamu. Lalu katanya kepada pemimpin kelompoknya. Aku akan membunuh satu. Yang satu biar hidup jika kalian perlukan. Jangan dibunuh. Tangkap saja. Serat mereka ke perkemahan. Itu sudah cukup, jawab pemimpin kelompok itu. Kedua orang yang paling kasar itu menggeram. Tetapi mereka tidak dapat melanggar perintah itu. 6 orang itu pun mulai bergerak. Tetapi kedua orang pengawal itu segera menarik senjata mereka. Dengan senjata teracu seorang di antara mereka berkata, jangan memaksa kami membunuh. Jika kalian menurut perintah kami, maka kalian berenam akan tetap hidup. Cukup. Kau tidak usah membual lagi, bentak pemimpin kelompok dari para pendatang itu. Keenam orang itu pun kemudian benar-benar mulai bergerak dari 6 arah. Mereka pun telah mengacukan senjata mereka pula. Tetapi mereka terkejut ketika tiba-tiba saja mereka mendengar suara di belakang mereka. Jangan melawan para pengawal tanah perdikan menoreh. Kami mempunyai wewenang yang luas untuk berbuat apa saja atas mereka yang melawan kami. Orang-orang itu berpaling ke arah suara itu. Yang muncul adalah seorang anak muda dari antara beberapa orang. Aku Prastawa. Pemimpin pengawal tanah perdikan menoreh. Aku perintahkan kalian menyerah dan mengikuti kami menghadap Ki Gede. Ki Gede akan mendengarkan keterangan kalian. Jika kalian tidak bersalah, maka kalian akan segera dibebaskan. Orang yang memimpin sekelompok orang dari perkemahan itu menjadi tegang. Dengan lantang ia berkata, kalian tikus-tikus tanah perdikan jangan terlalu sombong. Kami adalah orang-orang yang bertualangan di antara tajamnya senjata. Jangan menganggap kami seperti pencuri ayam yang dengan mudah kau paksa untuk menyerah dan kau bawa menghadap pemimpinmu. Kami tidak dapat berbuat lain, jawab Prastawa. Pemimpin kelompok itu memang menjadi termangu-mangu. Ternyata pengawal itu tidak hanya berdua. Tetapi dalam kegelapan mereka melihat bayangan beberapa orang yang lain. Tetapi sudah tentu bahwa mereka tidak akan menyerah. Karena itu, maka pemimpin kelompok itu segera berteriak. Bunuh mereka semuanya. Sisakan 1 atau 2 orang saja agar dapat memberikan keterangan kepada pemimpin kita di perkemahan. Orang-orang itu pun segera bergerak. 2 orang yang kasar dan bersenjata bindi itu telah menyerang kedua orang pengawal yang mereka jumpai pertama. Sementara yang lain telah menebar dan bertempur dengan pengawal yang lain, yang telah dikumpulkan oleh Prastawa yang mendapat laporan tentang kehadiran orang-orang dari perkemahan itu. Sejenak kemudian telah terjadi pertempuran yang sengit. Ternyata jumlah para pengawal lebih dari orang-orang yang datang dari perkemahan itu. Tetapi orang-orang dari perkemahan itu adalah orang-orang yang sudah terbiasa hidup dalam bayangan kekerasan dan pertempuran. Karena itu salah seorang dari mereka berteriak. Heh, tikus-tikus kecil. Kenapa kalian menjadi kehilangan akal? Apa yang kalian harapkan dari pertempuran seperti ini selain kematian yang pahit? Tetapi para pengawal tanah perdikan itu sama sekali tidak menjadi gentar. Meskipun pada umumnya mereka masih muda, tetapi bukan berarti bahwa mereka tidak mempunyai pengalaman menghadapi orang-orang kasar sebagaimana yang mereka hadapi itu. Mereka justru mempunyai bakal yang cukup mantap dengan latihan-latihan yang diberikan oleh para pemimpin pengawal tanah perdikan, dan sekali-sekali mereka mendapat tuntunan langsung dari Agung Sedayu atau Gelagah Putih. Bahkan Agung Sedayu pernah mengirimkan beberapa orang prajurit pasukan khusus untuk memberikan latihan-latihan kepada para pengawal tanah perdikan itu. Apalagi jumlah para pengawal itu lebih banyak dari orang-orang yang datang dari perkemahan itu. Sehingga karena itu, maka para pengawal itu sama sekali tidak berniat untuk melangkah surut. Prastawa bahkan telah meneriakkan perintah. Tangkap mereka hidup atau mati. Sejenak kemudian pertempuran di dalam kegelapan itu berlangsung semakin sengit. Meskipun demikian, mereka yang sedang bertempur itu harus berhati-hati.
Justru karena jumlah mereka tidak sama, maka setiap orang harus memperhatikan benar-benar siapa lawan dan siapa kawan. Orang-orang kasar dari perkemahan. Itu memang menjadi heran. Para peronda yang mereka anggap anak-anak muda padukuhan yang hanya memiliki keberanian tanpa perhitungan itu ternyata mampu bertahan beberapa lama. Bahkan kadang-kadang mereka mampu membuat lawan-lawannya terdesak surut. Dengan demikian pertempuran itu menjadi semakin sengit. Orang-orang yang datang dari perkemahan itu berteriak-teriak dengan kasarnya. Dua orang yang bersenjata bindi itu pun berkelahi seperti orang kesetanan. Keduanya sama sekali tidak memperhatikan paugeran apapun dan bahkan benar-benar tanpa tatanan. Meskipun demikian, keduanya justru berhasil mendesak kedua orang pengawal yang melawan mereka berdua. Bindi mereka terayun-ayun mengerikan. Nampaknya kekuatan kedua orang itu memang sangat besar. Ranting dan cabang pepohonan yang tertebas oleh bindi mereka ternyata telah berpatahan. Prastawa melihat kesulitan kedua orang pengawal yang melawan kedua orang kasar itu. Karena itu, maka ia pun segera meloncat mendekati mereka sambil berkata, "Serahkan seorang di antaranya kepadaku." Kedua orang pengawal itu dengan cepat tanggap. Sebenarnya mereka berdua tidak menjadi gentar menghadapi kedua orang itu. Tetapi kekasaran orang itu membuat mereka memang agak mengalami kesulitan. Demikian Prastawa mendekat, maka kedua orang itu pun segera bergabung. Berdua mereka menghadapi salah seorang dari antara kedua orang bersenjata bindi itu. Ternyata tanpa landasan ilmu kanuragan, kedua orang itu mampu membuat lawan-lawannya terdesak. Bindi mereka berputaran terayun deras, menebas mendatar dan sekali-kali mematuk ke arah dada. Ketika terjadi benturan, maka senjata pengawal itu hampir saja terlepas dari tangannya. Namun Prastawa tidak terpancing oleh kekasaran itu. Dengan tangkasnya ia berloncatan mengambil arah. Baru kemudian pedangnya terayun menyerang. Tetapi ternyata tidak semudah yang diduga untuk dapat mengenai lawannya. Orang berbindi itu seakan-akan membentengi dirinya dengan putaran senjatanya. Karena itu, maka hampir setiap serangan Prastawa itu sulit untuk menyentuh sasaran, karena ia harus segera mengambil jarak. Namun demikian, bindi orang itu pun tidak dapat menyentuh tubuh Prastawa. Jika orang yang bersenjata bindi itu maju mendesak dengan ayunan senjatanya, maka dengan tangkas Prastawa meloncat ke samping, dan bahkan kemudian tiba-tiba saja ia sudah berada di belakang lawannya. Tetapi secepat itu pula bindi yang berat itu terayun memburunya. Namun Prastawa tidak kehilangan akal. Ia bertempur bukan saja dengan ketangkasannya, tetapi ia harus mempergunakan penalarannya sebaik-baiknya. Karena itu, maka lawannya itu semakin lama menjadi semakin marah. Jantungnya serasa terbakar, sementara darahnya mendidih di dalam tubuhnya. Dengan demikian maka ayunan bindinya pun menjadi semakin lama semakin cepat. Sambil berteriak-teriak dan mengumpat kasar ia berusaha memburu lawannya. Tetapi Prastawa yang mempergunakan nalarnya sebaik-baiknya, mampu mengatasinya. Ketika orang itu memburu Prastawa yang meloncat beberapa langkah surut, maka Prastawa justru meloncat ke samping. Demikian orang itu bergeser, maka Prastawa justru menjatuhkan dirinya berguling. Namun demikian ia melenting bangkit dan melihat lawannya meloncat ke arahnya, maka pedangnya dengan cepat terjulur lurus. Bindi lawannya terayun deras sekali ke arah kepalanya. Jika bindi itu benar-benar mengenai kepalanya, maka kepalanya tentu akan pecah. Karena itu dengan cepat Prastawa meloncat surut. Namun dalam pada itu, orang itu berteriak marah sekali. Ternyata ujung pedang Prastawa telah menyentuh pundaknya. Hangatnya darah telah membuat orang itu bagaikan kehilangan akal. Sambil berteriak-teriak ia mengayun-ayunkan bindinya yang berat itu. Sementara itu, dua orang pengawal yang bertempur melawan salah seorang dari antara orang yang bersenjata bindi itu pun menjadi semakin sengit. Berdua para pengawal itu tidak lagi mengalami kesulitan karena kekasaran dan kekuatan orang bersenjata bindi itu. Dengan landasan ilmu kanuragan, maka kedua orang pengawal itu mampu membuat orang bersenjata bindi itu menjadi bingung. Kedua orang lawannya itu setiap kali berloncatan berputaran. Namun tiba-tiba saja mereka meloncat menyerang dengan cepatnya. Senjata mereka yang teracung mulai terasa menyentuh kulitnya. Karena itulah maka kedua orang bersenjata bindi itu telah mengamuk. Dalam kegelapan malam bindinya terayun-ayun berputaran. Cabang dan ranting pepohonan pun berpatahan. Bahkan batang-batang perdu bagaikan dicerai-beraikan angin pusaran. Di sisi yang lain, maka orang-orang yang datang dari perkemahan itu pun telah bertempur dengan para pengawal.
Setiap orang harus menghadapi seorang pengawal, sementara seorang di antara para pengawal itu telah berloncatan di antara pertempuran itu membantu kawan-kawannya yang terdesak. Orang-orang dari perkemahan itu telah bertempur dengan keras dan kasar. Ternyata bukan saja kedua orang bersenjata bindi itu, tetapi yang lain pun telah bertempur dengan kasarnya pula. Namun para pengawal yang terlatih itu masih mampu menempatkan diri mereka. Mereka tidak segera terseret dalam pertempuran yang tidak berbentuk. Para pengawal itu masih mampu mempergunakan penalaran mereka dengan bening, sehingga betapapun keras dan kasarnya lawan-lawan mereka, namun para pengawal itu masih tetap bertahan dan bahkan kadang-kadang mereka telah mendesak lawannya. Apalagi salah seorang di antara para pengawal itu dapat menempatkan diri sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, kedua orang yang bersenjata bindi itu menjadi semakin terdesak. Prastawa telah berhasil memantapkan diri menghadapi lawannya itu. Meskipun lawannya masih tetap bertempur seperti seekor harimau yang terluka, namun Prastawa mampu mendapatkan sela-sela pertahanannya. Pedangnya sekali lagi menyusup di antara putaran bindi yang berat itu dan menggapai lambungnya. Meskipun hanya segores kecil karena Prastawa harus segera meloncat menghindari ayunan bindinya, namun luka itu pun telah menitikkan darah sebagaimana luka di pundaknya. Orang itu mengumpat kasar. Kemarahannya telah membakar ubun-ubunnya. Apalagi ketika luka-lukanya menjadi pedih karena keringatnya sendiri. Yang harus melawan dua orang pengawal ternyata menjadi semakin bingung. Betapapun kuatnya, tetapi kedua pengawal itu ternyata bergerak lebih cepat dan lebih tangkas. Karena itu, maka kedua orang bersenjata bindi itu mulai mengalami kesulitan. Bagi orang itu, Prastawa sulit untuk dapat dikuasainya. Seperti bayangan, Prastawa berloncatan di antara pepohonan. Namun tiba-tiba saja anak muda itu telah meloncat dengan pedang terjulur. Semakin lama maka luka-luka di tubuh orang berbindi itu menjadi semakin banyak. Karena Prastawa masih sulit untuk menyerang dari jarak yang lebih dekat, maka luka-luka yang timbul oleh sentuhan ujung pedangnya pun masih saja goresan-goresan tipis saja. Meskipun demikian perasaan pedih semakin menyengat-nyengat kulitnya. 4 orang yang datang dari perkemahan itu pun tidak berhasil segera menguasai para pengawal. Bahkan pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Seorang di antara para pengawal itu bertempur seperti hantu. Tiba-tiba saja ia menyerang dari arah yang tidak terduga-duga. Namun kemudian hilang di dalam kegelapan. Bahkan serangannya telah menimbulkan goresan-goresan kecil di tubuh orang-orang perkemahan itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Namun pemimpin dari kelompok kecil orang-orang perkemahan itu ternyata juga memiliki kelebihan dari kawan-kawannya. Serangannya kadang-kadang sulit diperhitungkan. Anak muda yang berhadapan dengan orang itu memang mengalami kesulitan. Dalam kegelapan orang itu seakan-akan memiliki pasangan mata rangkap, sehingga kemanapun pengawal itu meloncat, ujung senjatanya selalu mengejarnya. Meskipun pengawal itu cukup tangkas untuk menghindar dan menangkis serangan-serangannya, namun ujung senjata lawannya itu sempat melukai lengannya pula. Pengawal itu meloncat surut. Lengannya terasa menjadi pedih. Sementara itu darahnya yang hangat telah meleleh membasahi kulitnya. Pengawal itu pun menjadi marah. Tetapi ia tidak dapat ingkar dari kenyataan bahwa lawannya memang memiliki kemampuan olah senjata. Sejenak kemudian, pengawal yang telah terluka itu pun menjadi semakin terdesak. Senjata lawannya rasa-rasanya menjadi semakin sering berdesing di telinganya. Seperti seekor nyamuk yang terbang berputaran dan bahkan sekali-sekali menyentuh kulitnya. Seorang pengawal yang berdiri bebas dan yang berloncatan dari satu lawan ke lawan yang lain sempat melihat keadaan kawannya yang mengalami kesulitan itu. Karena itu, maka ia pun dengan cepat mendekatinya dan menempatkan diri bersama kawannya itu. Pemimpin sekelompok orang perkemahan itu menggeram. Namun ia tidak mempunyai kesempatan lagi. Dua orang lawannya menyerang bersama-sama dari arah yang berbeda. Karena itu, maka ia pun harus mengerahkan kemampuannya untuk menghadapi dua orang lawan yang terasa menjadi cukup berat baginya. Pertempuran di bukit itu semakin lama memang menjadi semakin sengit. Prastawa semakin mendesak lawannya yang bersenjata bindi, sementara dua orang pengawal yang bertempur bersama itu pun semakin menguasai lawannya pula. Demikian pula dua orang pengawal yang bertempur berpasangan melawan pemimpin kelompok orang-orang perkemahan itu. Namun dua orang pengawal tanah perdikan masih saja mengalami kesulitan karena lawannya yang keras dan kasar.
Beberapa saat kemudian, maka dua orang bersenjata bindi itu benar-benar tidak mempunyai kesempatan lagi. Demikian pula pemimpin kelompok orang-orang dari perkemahan itu. Mereka menjadi semakin terdesak. Bahkan tubuh mereka pun telah tergores oleh luka. Tetapi dalam pada itu, seorang pengawal tanah perdikan telah terkoyak pula lambungnya. Dengan memaksa diri ia masih berjuang untuk mempertahankan hidupnya, betapapun perasaan sakit dan pedih menggigit lukanya itu. Namun agaknya maut semakin membayanginya. Ia semakin terdesak, sementara darah semakin banyak mengalir. Prastawa yang bertempur tidak jauh daripadanya, tidak sempat menyaksikannya. Ia sendiri masih terlibat dalam pertempuran. Apalagi malam yang gelap meliputi lingkungan hutan pegunungan. Meskipun Prastawa tidak mengikuti apa yang terjadi atas seorang kawannya itu, namun nalurinya seakan-akan telah memperingatkannya agar ia cepat menyelesaikan lawannya. Ketika ia mendengar seseorang mengaduh kesakitan tidak jauh daripadanya, maka Prastawa telah mengerahkan segenap kemampuannya. Dengan cepat ia berusaha untuk menyerang lawannya di sela-sela putaran bindinya. Ketika ujung pedangnya berdesing dekat kening lawannya, maka lawannya yang marah itu telah mengayunkan bindinya ke arah dahi Prastawa. Tetapi dengan cepat Prastawa merendah. Demikian bindi itu terayun lewat di atas kepalanya, maka pedangnya pun menebas dengan cepatnya. Orang bersenjata bindi itu berteriak nyaring. Bahkan kemudian mengumpat kasar. Pedang Prastawa sempat tergores menyilang di dadanya. Orang itu terhuyung-huyung sejenak. Tetapi dengan cepat ia berusaha untuk menguasai dirinya. Betapa luka itu terasa sakit. Namun orang bersenjata bindi itu berusaha untuk mengatasinya. Namun bersamaan dengan itu, seorang pengawal yang terluka lambungnya dan berusaha mengambil jarak dari lawannya, telah kehilangan keseimbangan sehingga ia terjatuh selangkah dari Prastawa. Agaknya kakinya telah menyentuh akar yang menjorok keluar, sementara keadaan tubuhnya sudah menjadi semakin lemah. Prastawa yang kemudian melihat seseorang memburunya dengan senjata teracu, tidak dapat tinggal diam. Ia pun segera meloncat menyongsong orang itu sambil berteriak memberi isyarat kepada salah seorang dari kedua orang yang bersenjata bindi itu. Pengawal yang bertempur berpasangan itu pun segera tanggap pula. Seorang di antara mereka dengan cepat meloncat mengambil alih lawan Prastawa yang ditinggalkan. Namun orang itu telah terluka di dadanya. Luka yang tergores menyilang, sehingga darah pun menjadi semakin banyak mengalir. Orang yang memburu pengawal yang terjatuh itu memang terkejut. Seorang pengawal yang lain telah menyongsongnya dengan pedang yang terayun cepat. Hampir saja ujung pedang itu mengoyak tubuhnya. Karena itu, maka orang itu dengan cepat melangkah surut. Tetapi Prastawa tidak membiarkannya. Dengan cepat ia memburu sambil menjulurkan pedangnya. Orang itu telah melukai kawannya sehingga keadaannya menjadi gawat. Orang itu harus berusaha untuk membebaskan diri dari kejaran senjata Prastawa. Dengan cepat orang itu berputar dan berlindung di balik sebatang pohon yang cukup besar. Untuk sementara orang itu mamang selamat. Tetapi Prastawa tidak melepaskannya. Karena itu, maka ia pun segera berusaha untuk memburunya. Ia merasa wajib untuk menuntut balas atas keadaan kawannya yang nampaknya terluka parah. Pertempuran pun tidak dapat dielakkan lagi. Orang yang telah berhasil melukai salah seorang pengawal itu hatinya memang mengembang. Seakan-akan ia akan dapat memperlakukan para pengawal yang lain sebagaimana yang telah dilukainya itu. Tetapi ternyata Prastawa lain. Prastawa memiliki kemampuan lebih tinggi dari pengawal yang terluka itu. Apalagi kemarahannya yang membuatnya semakin garang. Karena itu, maka lawannya itu semakin lama menjadi semakin terdesak. Dalam pada itu, jerit kesakitan, kebencian dan kemarahan telah menggetarkan hutan itu. Salah seorang yang bersenjata bindi itu benar-benar tidak mampu bertahan lagi. Betapapun keras dan kasarnya orang itu, namun pada batas tertentu ia benar-benar kehilangan kesempatan untuk mempertahankan hidupnya. Orang yang telah dilukai Prastawa, yang ternyata tidak mau mengakui keadaannya itu, masih saja bertempur dengan kasar dan bahkan liar. Karena itulah maka lawannya tidak mau memberinya kesempatan. Ketika orang yang sudah terluka itu dengan membabi buta mengayun-ayunkan bindinya, maka pengawal itu sempat meloncat ke samping. Namun dalam pada itu pedangnya telah menyambar lambung orang bersenjata bindi itu. Orang itu berteriak sambil mengumpat nyaring. Namun di luar dugaan, bahwa bindinya masih sempat terayun deras menyambar kepala pengawal yang melukainya itu. Pengawal itu terkejut.
Secepatnya ia berusaha menghindar sambil menangkis serangan itu. Tetapi ayunan bindi itu terlalu kuat. Meskipun bindi itu tidak mengenai sasarannya, namun bindi itu sempat mengenai pundak kiri pengawal itu. Betapa perasaan sakit menggigit pundaknya. Bahkan terasa tulangnya menjadi retak. Namun pada kesempatan itu, pengawal itu pun telah meloncat justru mendekat. Sambil berteriak pula oleh kemarahan dan sakit yang hampir tidak tertahankan, maka senjatanya telah mematuk menikam langsung ke arah jantung. Orang bersenjata bindi itu masih berusaha untuk mengangkat senjatanya. Tetapi jantungnya telah terkoyak, sehingga yang dapat dilakukan hanyalah mengerang kesakitan dan langsung roboh ke tanah. Pengawal yang marah dan kesakitan itu pun kemudian menarik pedangnya. Ia masih sempat berdiri tegak beberapa saat. Namun kemudian perasaan sakit itu pun rasa-rasanya tidak tertahankan lagi. Karena itu, maka pengawal itu pun kemudian telah terduduk lemah bersandar sebatang pohon beberapa langkah di dekat orang bersenjata bindi yang sudah tidak bernafas lagi itu. Sementara itu kawannya masih bertempur melawan orang yang bersenjata bindi yang lain. Namun orang yang bersenjata bindi yang sebelumnya harus bertempur melawan dua orang itu pun telah menjadi semakin lemah. Tubuhnya pun telah terluka di beberapa tempat. Darah memang telah mewarnai pakaiannya yang kasar dan apalagi telah terkoyak oleh senjata lawannya. Melihat kawannya yang juga bersenjata bindi itu terbunuh, maka kemarahannya telah memuncak sampai ke ubun-ubun. Tetapi tenaganya sudah jauh susut, sehingga meskipun lawannya tinggal seorang, namun sulit baginya untuk dapat memenangkan pertempuran itu. Dalam pada itu, Prastawa yang marah itu pun telah menyerang lawannya habis-habisan. Ia sama sekali tidak memberi kesempatan bagi lawannya untuk membela diri. Jika semula ia merasa bahwa ia akan dapat mengalahkan para pengawal, tetapi melawan Prastawa ia benar-benar mengalami kesulitan. Dalam pada itu, pemimpin sekelompok orang dari perkemahan itu pun harus melihat kenyataan yang dialaminya. Ia sadar bahwa orang-orangnya tidak akan mampu mengimbangi para pengawal yang selain jumlahnya lebih banyak, juga memiliki bekal olah kanuragan yang baik. Apalagi ternyata bahwa beberapa orang kawannya telah terluka parah, bahkan ada yang telah terbunuh pula. Karena itu, maka ia tidak mempunyai pilihan lain. Ketika keadaan menjadi semakin buruk, maka terdengar orang itu bersuit nyaring. Sementara ia sendiri telah berloncatan surut sambil berlindung di belakang pepohonan, melingkari gerumbul-gerumbul perdu dan sambil memberikan isyarat terakhir, maka ia pun segera berlari menuruni tebing bersama dengan kawan-kawannya. Tetapi dua orang di antaranya justru terjatuh dan berguling-guling di sepanjang lereng. Untunglah bahwa pepohonan dan pohon-pohon perdu telah menahan mereka, sehingga mereka tidak terlanjur menyelusur sampai ke kaki bukit berpadas. Sementara itu seorang di antara mereka telah terbunuh di pertempuran. Orang-orang dari perkemahan itu memang sudah merasa tidak akan mampu berbuat sesuatu untuk mengatasi para pengawal itu. Karena itu, demikian mereka mendengar isyarat, maka mereka tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan serta-merta mereka pun secepatnya telah meninggalkan arena. Tetapi mereka yang telah terluka, justru karena terlalu tergesa-gesa, apalagi para pengawal tampaknya tidak akan melepaskan mereka begitu saja, maka mereka pun telah terjatuh. Tubuh mereka yang lemah tidak mampu untuk dipaksa melarikan diri bersama dengan kawan-kawannya. Tetapi mereka pun tidak mau tinggal sebagai tawanan para pengawal. Karena itu, mereka pun justru telah terguling di antara pepohonan di bukit itu. Sementara itu Prastawa telah meneriakkan perintah agar para pengawal tidak memburu mereka. Prastawa memang mempunyai pertimbangan tersendiri. Orang-orang itu akan berlari ke lereng, dan jika satu saja di antara mereka lepas dan sampai ke perkemahan, maka dalam waktu pendek, sekelompok orang akan segera datang. Karena itu, maka Prastawa justru memerintahkan agar para pengawal itu segera berkumpul. "Kenapa kita biarkan mereka berlari?" bertanya salah seorang di antara para pengawal. Prastawa pun dengan singkat menjelaskan alasannya kenapa mereka tidak usah memburu orang-orang perkemahan itu. Bahkan kemudian katanya, "Kita pun harus meninggalkan tempat ini. Dalam waktu dekat, mereka akan segera kembali dengan kawan-kawan mereka. Apalagi di antara kawan-kawan kita ada yang terluka, bahkan ada yang cukup parah. Kita harus segera mencapai padukuhan terdekat dan bersiap menghadapi segala kemungkinan jika orang-orang itu datang ke padukuhan untuk membalas dendam." Tetapi bagaimana dengan orang bersenjata bindi yang terbunuh itu? Sementara itu, ada juga di antara mereka yang terguling di lereng bukit, bertanya pengawal yang lain. "Kita terpaksa meninggalkan mereka.
Jika kita terlambat meninggalkan tempat ini, maka kitalah yang akan dibantai habis. Mungkin ada 1-2 orang yang disisakan di antara kita, tetapi yang tersisa itu akan mengalami nasib yang sangat buruk di perkemahan itu, jawab Prastawa. Lalu katanya pula, karena itu, marilah, kita meninggalkan tempat ini secepatnya. Tolong kawan-kawan kita yang terluka. Kita akan mengobatinya di padukuhan yang terdekat. Para pengawal pun segera bersiap meninggalkan tempat itu. Mereka berharap bahwa orang yang terbunuh dan terluka itu akan segera diambil oleh kawan-kawan mereka, yang tentu akan berdatangan setelah mereka mendapat pengaduan dari mereka yang harus meninggalkan pertempuran itu. 3 orang pengawal telah terluka. Seorang di antaranya cukup parah. Lambungnya telah terkoyak senjata lawannya. Sementara itu, seorang pengawal rasa-rasanya tulangnya telah retak ketika pundaknya tersentuh bindi lawannya. Sedangkan yang lain telah terluka di lengannya. Tajamnya kapak telah menyayat lengannya sehingga menganga. Sedangkan 3 orang yang lain juga terluka, tetapi sekedar goresan-goresan yang tidak berbahaya, meskipun darah telah meleleh dari luka itu. Beberapa saat kemudian, maka para pengawal itu pun telah menuruni lereng di sebelah timur, langsung menuju ke padukuhan terdekat. Demikian mereka sampai ke Banjar, maka Prastawa segera memerintahkan untuk mengadakan pengawasan di luar padukuhan. Mungkin sekali sekelompok orang akan menyusul para pengawal itu untuk membalas dendam sampai ke padukuhan itu. Para pengawal dan anak-anak muda di padukuhan itu pun segera bersiap. Tetapi Prastawa masih mencegah agar mereka tidak usah membunyikan tanda bahaya, agar tidak seluruh tanah perdikan menjadi ribut dan gelisah. Sementara itu, para pengawal yang terluka yang telah dipapah oleh kawan-kawannya sampai ke Banjar, segera mendapat pengobatan untuk sementara. Prastawa dibantu oleh seseorang yang memahami serba sedikit tentang obat-obatan di padukuhan itu telah mengobati luka-luka mereka, sehingga menahan arus darah yang mengalir dari luka-luka itu. Beristirahatlah, berkata Prastawa. Kalian telah berada di tempat yang aman. Para pengawal padukuhan ini telah berjaga-jaga di luar padukuhan, sehingga orang-orang dari perkemahan itu tidak akan dapat mengejar kalian. Para pengawal yang terluka memang menjadi tenang meskipun perasaan sakit masih mencekam tubuh mereka. Namun darah mereka telah menjadi pampat. Dalam pada itu Prastawa telah memerintahkan 2 orang untuk segera pergi ke padukuhan induk. Keduanya harus melaporkan apa yang terjadi pada Ki Gede dan kepada Agung Sedayu. Sementara itu, Prastawa sendiri tetap berada di padukuhan itu. Bukan saja menunggui para pengawal yang terluka, tetapi bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan, bersama para pengawal dan anak-anak muda dari padukuhan terdekat dari perbukitan di sisi barat tanah perdikan menoreh itu. Ketika kedua orang pengawal berderap berpacu di atas punggung kuda menuju ke padukuhan induk, maka orang-orang di perkemahan itu pun telah diguncang pula oleh laporan orang-orang yang telah bertempur di puncak perbukitan. Pemimpin sekelompok orang yang telah bertemu dengan peronda dari tanah perdikan menoreh itu telah memberikan laporan apa yang telah terjadi. Bahkan ia pun telah menunjukkan bahwa tubuhnya sendiri juga telah terluka. Beberapa orang kawannya bahkan tidak kembali bersama mereka. Bagaimana dengan mereka? Bertanya Ki Tempuyung Putih. Kami tidak tahu pasti. Mungkin mereka terluka parah. Tetapi mungkin juga terbunuh. Jumlah para peronda itu lebih banyak dari jumlah sekelompok orang-orang kita, jawab pimpinan kelompok itu. Ki Tempuyung Putih tidak berpikir terlalu lama. Ia pun segera memerintahkan sekelompok orang untuk bersiap. Salah seorang yang mendapat perintah itu adalah seorang anak muda yang berilmu tinggi, seorang putut yang sudah ditempa dengan berbagai macam ilmu. Putut Sawega. Dengan cepat Putut Sawega bersama 10 orang di antara para penghuni perkemahan itu, dengan petunjuk jalan pemimpin kelompok yang telah dikalahkan oleh sekelompok pengawal yang dipimpin oleh Prastawa itu, telah memanjat tebing. Ketika mereka sampai ke puncak, maka mereka tidak melihat seorang pun lagi. Para pengawal yang dipimpin oleh Prastawa telah meninggalkan puncak bukit yang menjadi lengang itu. Orang-orang perkemahan itu memang sudah mengira bahwa para pengawal tentu sudah pergi. Yang mereka kerjakan kemudian adalah mencari kawan-kawan mereka yang tidak kembali bersama mereka ke perkemahan. Setelah bekerja beberapa lama, akhirnya mereka menemukan seorang yang bersenjata bindi terbunuh dan 2 orang yang lain luka parah. Seorang masih sempat mengerang, tetapi yang lain telah pingsan. Putut Sawega menjadi sangat marah. Ia sudah memerintahkan untuk memburu para pengawal yang membawa kawan-kawannya yang telah terluka pula.
Tetapi pemimpin kelompok yang kelompoknya telah dikalahkan oleh para pengawal itu mencoba mencegahnya. Katanya, mereka tentu sudah turun dari bukit dan bahkan berada di padukuhan. Agaknya kita tidak akan dapat berbuat banyak. Kita hancurkan padukuhan itu, jika para penghuninya berusaha melindungi para pengawal, jawab Putut Sawega. Jumlah mereka cukup banyak. Agaknya di antara mereka terdapat pula para pengawal yang akan siap melawan kita. Kau menjadi ketakutan, bertanya Putut itu. Tidak, tetapi tidak ada gunanya membunuh diri, jawab pemimpin kelompok orang yang terdahulu itu. Putut Sawega termangu-mangu sejenak. Dipandanginya orang-orang yang menyertainya. Mereka memang nampak tegar dan siap untuk bertempur. Tetapi jumlah mereka memang hanya 10 orang. Jika ia memaksa untuk turun ke padukuhan, maka nasibnya akan sama seperti dialami oleh kelompok yang terdahulu. Karena itu, maka Putut Sawega telah mengurungkan niatnya untuk memburu para pengawal sampai ke padukuhan. Namun bukan berarti bahwa Putut Sawega akan tetap berdiam diri menghadapi keadaan. Apalagi ia merasa mendapat kepercayaan diri Ki Tempuyung Putih. Dengan geram ia berkata, "Aku akan kembali ke perkemahan. Aku akan membawa orang lebih banyak lagi. Aku harus turun ke padukuhan dan mencari para pengawal yang telah membunuh dan melukai orang-orang kita. Aku tidak mau terlambat. Besok mereka tentu sudah dibawa ke padukuhan induk mereka." Pemimpin kelompok yang terdahulu itu mengangguk-angguk. Jika Putut itu akan membawa orang lebih banyak, maka hal itu memang mungkin dilakukan. Ia pun memperhitungkan bahwa para pengawal, terutama yang terluka, tentu masih berada di padukuhan terdekat sampai esok pagi. Karena itu, maka orang itu pun berkata, "Aku setuju. Tetapi kita harus melakukannya dengan cepat. Sebelum fajar kita harus memasuki padukuhan itu." Bahkan mungkin mereka pun sudah memperhitungkan bahwa kita akan memasuki padukuhan itu. Kita akan melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Menangkap para pengawal, mencari bahan makanan dan mungkin ternak yang akan dapat kita sembelih di sini, dan agaknya di perkemahan ini perlu juga beberapa orang perempuan. Bukankah selama ini tidak ada perempuan yang masak untuk kita? Seorang anak muda yang bertubuh kasar pun bertanya lantang. "Hanya untuk masak?" sahut bajang itu. "Setan kau," geram Putut Sawega. "Aku akan berbicara dengan Ki Tempuyung Putih." "Tidak perlu. Kita tidak boleh terlambat," jawab anak muda yang bertubuh kasar itu. Tetapi Putut Sawega tidak mendengarkan pendapat anak muda bertubuh kasar itu. Ia pun kemudian berkata, "Kita akan turun dan membawa orang lebih banyak. Aku akan membawa 20 atau 30 orang. Padukuhan-padukuhan itu akan aku hancurkan. Dengan demikian maka padukuhan-padukuhan yang lain akan menjadi ketakutan. Sebelum datang gilirannya kita menghancurkan padukuhan induk tanah perdikan menoreh jika mereka tidak menyerah." Putut Sawega tidak menunggu tidak lama lagi. Ia pun segera berbalik ke perkemahan untuk bertemu dengan Ki Tempuyung Putih. Ketika Ki Tempuyung Putih mendengar niat Putut Sawega untuk pergi ke padukuhan sekaligus mengambil bahan makanan dan ternak, maka Ki Tempuyung Putih itu berkata, "Pergilah. Kita tidak usah bersembunyi lagi. Mereka sudah tahu bahwa kita ada di sini. Aku menjadi curiga bahwa yang mengambil bajang engkrek juga orang-orang tanah perdikan menoreh. Baik Ki. Selain ternak dan bahan makanan, aku juga akan mengambil beberapa orang perempuan untuk membantu kita memasak. Perempuan tentu lebih pandai daripada orang-orang kita yang kebanyakan orang-orang kasar itu." Tetapi wajah Ki Tempuyung Putih menjadi tegang. Dengan lantang ia berkata, "Tidak. Jika kau bawa perempuan seorang saja, maka itu berarti bencana bagi perkemahan kita di sini. Tetapi kita memerlukan orang-orang yang dapat masak," jawab Putut Sawega. "Tidak, kau dengar. Atau aku batalkan perintahku atasmu," geram Ki Tempuyung Putih. Putut Sawega mengangguk-angguk. Sementara Ki Tempuyung Putih berkata, "Di perkemahan ini tinggal orang-orang gila yang buas. Mereka akan berkelahi satu dengan yang lain jika di sini ada perempuan. Kecuali jika kau dapat membawa perempuan sebanyak orang yang ada di sini." Putut Sawega mengangguk-angguk. Ia mengerti alasan Ki Tempuyung Putih. Karena itu, maka Putut itu pun kemudian berkata, "Baiklah. Aku batalkan niatku mengambil perempuan sebagai juru masak atau sebagai apapun.
Nah, jika demikian pergilah. Bawa 25 orang untuk memasuki padukuhan terdekat. Kau akan menemukan orang-orang yang telah membunuh kawan-kawan kita dan juga melukai orang-orang di antara mereka. Bawa orang-orang yang telah membunuh dan melukai kawan-kawan kita itu kemari. Kita akan mencari keterangan dari mereka, apakah orang-orang tanah perdikan telah mengambil bajang kerdil itu. Demikianlah, maka dalam waktu singkat Putut Sawega telah menyiapkan 25 orang. Satu jumlah yang dianggap lebih dari cukup untuk memasuki dan menguasai sebuah padukuhan. Tetapi karena mereka akan membawa bahan makanan dan ternak yang ada di padukuhan itu, maka mereka memerlukan orang yang cukup banyak, selain mereka yang akan membawa beberapa orang pengawal. Sesuai dengan rencana, maka Putut Sawega akan memasuki padukuhan itu sebelum fajar, agar orang-orang yang semalam bertempur di puncak bukit itu masih ada di padukuhan itu. Jika fajar datang, maka ada kemungkinan orang itu sudah berangkat ke padukuhan induk. Sementara itu, 2 orang pengawal yang berkuda ke padukuhan induk telah menghadap Ki Gede bersama Agung Sedayu yang telah mendapat laporan lebih dahulu, karena rumah Agung Sedayu ternyata dilewati oleh kedua orang pengawal yang akan menghadap Ki Gede Menoreh itu. Apakah menurut Prastawa ada kemungkinan orang-orang itu menyusul ke padukuhan terdekat? Bertanya Ki Gede. Kemungkinan itu memang ada. Seorang di antara mereka terbunuh dan 2 orang terluka parah, sehingga di saat mereka akan melarikan diri, mereka terguling di lereng pebukitan, jawab pengawal itu. Baiklah, berkata Ki Gede. Kembalilah ke padukuhan. Bawa beberapa orang pengawal terpilih dari padukuhan induk, selain pengawal yang ada di padukuhan itu. Gelagah Putih akan menyertai mereka, berkata Agung Sedayu. Demikianlah. Maka kedua orang pengawal itu bersama dengan sekelompok pengawal terpilih dari Tanah Perdikan yang berjumlah 7 orang telah berangkat menuju ke padukuhan terdekat dengan kaki bukit itu. Mereka singgah di rumah Agung Sedayu untuk mengajak Gelagah Putih bersama dengan mereka. Namun ternyata bukan hanya Gelagah Putih yang berangkat, tetapi juga Sabung Sari. 11 orang berderap dengan cepat menuju ke padukuhan yang terdekat dengan kaki bukit, yang di sebelah yang lain menjadi tempat orang-orang yang tidak dikenal itu berkemah. Ternyata mereka datang lebih dahulu dari Putut Sawega yang harus berjalan mendekati bukit dan kemudian turun di sisi yang lain bersama 25 orang. Sebenarnya lah Putut Sawega menganggap bahwa 15 orang saja sudah terlalu banyak untuk menghancurkan sebuah padukuhan. Apalagi 25 orang. Penghuni padukuhan itu tentu akan tidak berdaya sama sekali, meskipun di padukuhan itu tentu ada beberapa orang anak muda dan barangkali beberapa orang laki-laki yang memiliki keberanian untuk melawan. Tetapi mereka tentu akan tidak banyak berarti. Mereka akan segera menjadi ketakutan dan menyerah jika 1-2 di antara mereka telah menjadi korban. Karena itu Putut Sawega dan orang-orangnya tidak akan segan membunuh. Kedatangan 11 orang di padukuhan itu telah membesarkan hati Prastawa. Menurut dugaan Prastawa, orang-orang dari perkemahan itu akan dapat menyusul ke padukuhan itu karena mereka merasa kehilangan. Selain itu, maka nampaknya orang-orang di perkemahan itu menganggap bahwa orang-orang Tanah Perdikan Menoreh mengetahui tentang bajang bertangan baja yang hilang dari tangan mereka. Karena itu, 11 orang termasuk Gelagah Putih dan Sabung Sari itu memang akan sangat berarti jika orang-orang perkemahan itu benar-benar menyusulnya ke padukuhan itu. Sementara itu, beberapa orang pengawal padukuhan itu tengah mengamati keadaan. Mereka berada di sebuah gubuk kecil di tengah bulak yang tidak begitu luas. Namun mereka dapat melihat langsung jalan yang menuju ke kaki bukit. Karena itu, ketika 25 orang beriringan menuju ke padukuhan, mereka yang berada di gubuk kecil itu sempat melihat mereka. 2 orang di antara mereka menyelinap di balik tanaman jagung yang tumbuh subur menyusuri pematang, berlari-lari menuju ke padukuhan. Di regol padukuhan ia berkata kepada para peronda. Mereka telah datang. Ya, sahut salah seorang peronda. Mereka telah berada di Banjar. Jangan bergurau. Aku melihat mereka datang. Sekelompok orang yang jumlahnya cukup banyak. Lebih dari 20 orang, berkata orang yang datang berlari-lari dari bulak itu. Siapakah yang kau maksud? Bertanya peronda itu. Orang-orang dari bukit, jawab yang baru datang dari bulak. Jadi, peronda itu memang menjadi agak gugup. Jadi mereka benar-benar datang, bertanya peronda itu. Jadi kau kira aku menyebut siapa? Yang baru datang itu justru bertanya.
Aku kira kawan-kawan kita dari Padukuhan Induk, jawab peronda itu. Jadi mereka juga datang? Ya. Mereka baru saja datang. 11 orang. Jika demikian aku akan pergi ke Banjar, berkata orang yang baru datang dari Bulak itu. Dengan tergesa-gesa kedua orang pengawas itu pun segera pergi ke Banjar. Sementara itu para peronda di regol Padukuhan pun segera bersiap-siap. 5 orang peronda itu telah turun dari gardu dan justru berada di luar Padukuhan. Ketika kedua orang pengawas itu sampai ke Banjar dan melaporkan kedatangan orang-orang dari bukit, maka Prastawa pun segera memerintahkan para pengawal dan anak-anak muda di Padukuhan itu bersiap. Ki Bekel yang berada di Banjar, telah ikut pula bersama para pengawal dan anak-anak muda yang berada di Banjar dengan beberapa orang bebahu. Mereka dengan cepat pergi ke regol Padukuhan dan bergabung bersama para peronda yang sudah berada di luar Padukuhan. Dengan cepat mereka menebar dan siap menyergap orang-orang yang bakal datang ke Padukuhan itu. Di antara mereka terdapat 11 orang dari Padukuhan Induk, termasuk Gelagah Putih dan Sabung Sari. Tetapi selain mereka yang bersiap menunggu di luar Padukuhan, maka beberapa orang telah berjaga-jaga di Padukuhan pula. Beberapa orang yang terluka masih berbaring di Banjar Padukuhan. Mereka harus memperhitungkan bahwa di antara mereka yang datang menyerang Padukuhan itu akan dapat menerobos menembus pertahanan dan memasuki Padukuhan. Bahkan mungkin mereka akan langsung pergi ke Banjar. Atau ingin merusak bangunan-bangunan yang ada di Padukuhan itu. Dalam pada itu, 25 orang yang memiliki pengalaman yang luas dalam dunia petualangan, serta beberapa orang kasar yang berpengaruh dan menjadi pengikut Resi Belahan itu semakin mendekati Padukuhan. Putut Sawega yang memimpin iring-iringan itu berada di paling depan. Putut Sawega telah melihat batang-batang jagung yang bergoyang di tengah-tengah Bulak. Karena itu, ia sudah tahu bahwa sudah ada orang yang mendahului kedatangan iring-iringan itu dan melaporkannya ke Padukuhan. Tetapi bagi Putut Sawega, hal itu sama sekali tidak berarti apa-apa baginya dan bagi kelompok orang yang dipimpinnya. Meskipun orang-orang Padukuhan itu mengetahui kedatangannya, mereka tidak akan mampu berbuat banyak. Kemungkinan terburuk yang dihadapinya adalah kemungkinan para pengawal melarikan diri dari Padukuhan itu. Seandainya demikian, maka orang-orangnya harus mengejar mereka. Yang terluka tentu tidak akan dapat melarikan diri dengan cepat. Namun Putut Sawega pun tidak mengabaikan kemungkinan perlawanan yang keras pula dari para penghuni Padukuhan itu. Putut Sawega juga pernah mendengar bahwa para pengawal tanah perdikan menoreh berbeda dengan anak-anak muda pedesaan yang lain. Mereka memiliki kemampuan bertempur lebih baik, karena tanah perdikan menoreh telah ditempa oleh peristiwa-peristiwa yang memaksa penghuninya memiliki kemampuan olah kanuragan. Tetapi seberapa jauh mereka memiliki kemampuan itu? Seandainya jumlah mereka tidak terlalu banyak, maka mereka tidak akan dapat mengalahkan kawan-kawan kita di puncak bukit itu, berkata Putut Sawega kepada orang-orang yang menyertainya. Tetapi ia pun memperingatkan bahwa bagaimanapun juga para pengawal itu mampu juga bertempur sebagaimana telah terjadi di atas bukit itu. Ketika iring-iringan itu menjadi semakin dekat dengan Padukuhan, maka Putut Sawega itu pun memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk berhati-hati justru karena Putut Sawega mengetahui bahwa kedatangan mereka tentu sudah ditunggu, maka ia pun telah mengatur orang-orangnya untuk siap menghadapi sergapan para pengawal tanah perdikan menoreh. Khususnya yang ada di Padukuhan yang menjadi sasaran serangan itu. Mereka berjalan berurutan di kedua sisi jalan memanjang ke belakang. Seakan-akan mereka siap menghadapi serangan dari kedua sisi jalan yang menuju ke regol Padukuhan. Jika kita tertahan di luar Padukuhan, maka 4 orang harus berusaha untuk langsung menuju ke Banjar. Para pengawal yang terluka di puncak bukit itu tentu berada di Banjar Padukuhan. Jika di Banjar tidak ada, maka mereka berada di rumah Ki Bekel. Cari Banjar dan rumah itu sampai ketemu. Jika perlu seret seseorang keluar dari rumahnya untuk menunjukkan Banjar atau rumah Ki Bekel. Bahkan perempuan atau kanak-kanak sekalipun, berkata Putut Sawega. Ia pun kemudian telah menunjuk 4 orang pilihan di antara 25 orang yang dibawanya itu, untuk menyusup langsung ke Padukuhan. Demikianlah, maka iring-iringan di kedua sisi jalan memanjang belakang itu menjadi semakin dekat dengan regol Padukuhan. Prastawa yang memimpin langsung para pengawal dan anak-anak muda Padukuhan itu telah siap pula memberikan perintah untuk menyergap. Namun menilik tatanan iring-iringan itu, maka Prastawa menganggap bahwa pemimpin sekelompok orang itu cukup berhati-hati.
Ketika orang-orang dari perbukitan itu telah masuk ke dalam batas kesiagaan para pengawal, maka Prastawa pun segera memberikan isyarat. Demikian para pengawal mendengar suitan nyaring memecah keheningan malam, maka mereka pun segera bangkit. Bergegas mereka menyusup lewat pematang-pematang sawah, keluar dari lingkungan tanaman jagung yang subur. Putut Sawega ternyata tanggap terhadap akan keadaan. Ketika ia mendengar suitan nyaring, maka ia pun telah meneriakkan perintah agar orang-orangnya segera bersiap. Demikianlah, sejenak kemudian maka benturan kekuatan telah terjadi. Orang-orang dari balik bukit itu tidak terkejut ketika mereka melihat para pengawal dan anak-anak muda dari padukuhan itu jumlahnya agak lebih banyak dari jumlah mereka. Meskipun mereka sadar bahwa para pengawal itu juga memiliki kemampuan bertempur, bahkan mampu membunuh dan melukai kawan-kawannya, tetapi orang-orang itu tetap yakin bahwa hanya beberapa orang pilihan sajalah yang mampu berbuat demikian. Sementara itu orang-orang yang kasar yang ada di antara mereka yang datang dari bukit itu pun segera menyongsong para pengawal. Kebanyakan di antara mereka bersenjata bindi. Tetapi ada pula yang bersenjata kapak yang besar dan berat. Para pengawal memang terkejut menyaksikan cara mereka bertempur. Namun karena Prastawa serba sedikit sudah memberikan keterangan tentang orang-orang yang berada di balik bukit, maka mereka pun segera berusaha menyesuaikan diri. Namun bahwa ternyata yang mereka hadapi benar-benar orang yang keras, kasar dan agaknya mempunyai kekuatan badani yang sangat besar, maka para pengawal itu harus sangat berhati-hati. Putut Sawega sambil berteriak memberikan aba-aba, langsung menyergap ke arah para pengawal yang berloncatan naik ke jalan dari pematang-pematang. Senjatanya langsung berputar menyambar orang yang pertama mendekatinya. Pengawal itu berteriak nyaring. Bukan saja karena kesakitan. Tetapi ia benar-benar terkejut mengalami serangan yang tiba-tiba itu. Ujung pedang Putut Sawega ternyata langsung menyilang menggores dadanya. Pengawal itu terdorong surut. Hampir saja ia jatuh menelentang ke dalam parit yang akan dapat menenggelamkan kepalanya, meskipun parit itu hanyalah parit kecil. Namun pengawal yang terluka itu tentu tidak akan dapat keluar dari parit itu justru karena lukanya. Bahkan mungkin pengawal itu akan segera menjadi pingsan jika terlambat mendapatkan pertolongan. Namun untunglah bahwa Gelagah Putih ada di belakangnya. Dengan tangkas Gelagah Putih penangkap pengawal itu. Dengan tangkas pula Gelagah Putih meloncat kembali sambil memapahnya. Putut Sawega telah siap memburunya. Namun Sabung Sari telah meloncati tanggul dan tiba-tiba saja sudah berdiri di hadapan Putut Sawega itu. "Setan kau," geram Putut Sawega. Sabung Sari melangkah selangkah maju sambil mengacukan pedangnya. Sementara itu Putut Sawega justru telah bergeser selangkah mundur. Tetapi Putut Sawega tidak memperlakukan Sabung Sari sebagaimana pengawal yang telah dilukainya. Ia mampu menilai bahwa Sabung Sari memiliki kelebihan dari para pengawal yang lain. "Marilah," geram Sabung Sari. "Kita mempunyai banyak kesempatan sekarang." "Kau akan mati seperti kawanmu itu," berkata Putut Sawega. "Apapun yang terjadi. Kita berada di medan pertempuran," jawab Sabung Sari. Putut Sawega tidak menjawab lagi. Sementara itu, di sekitarnya pertempuran telah berkobar di sepanjang jalan. Sabung Sari pun telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Putut Sawega dengan tangkasnya meloncat menyerang. Ujung pedangnya bergetar mematuk mengarah ke dada. Tetapi Sabung Sari ternyata jauh lebih cepat bergerak daripada pengawal yang telah dilukai dadanya. Bahkan terasa betapa tangan Putut Sawega menjadi pedih ketika pedangnya yang terjulur itu terdorong ke samping oleh pedang Sabung Sari. Putut Sawega menggeram. Tetapi ia sadar bahkan lawannya itu memiliki bekal ilmu yang mapan dan kekuatan yang cukup besar. Sementara itu, Gelagah Putih telah membawa pengawal yang terluka itu dan membaringkannya di pematang. Dengan obat yang dibawanya, Gelagah Putih mencoba untuk memberikan pertolongan meskipun sifatnya sementara. Namun dengan menaburkan obatnya itu, maka darah yang mengalir dari luka di tubuh pengawal itu pun segera menjadi pampat. Namun Gelagah Putih tidak segera meninggalkan orang yang masih saja mengerang kesakitan. Ia memerlukan seseorang untuk menunggui pengawal yang langsung terluka, demikian ia memasuki pertempuran itu. Agaknya ia tidak mengira sama sekali bahwa tiba-tiba saja ia berhadapan dengan seorang yang berilmu tinggi, sehingga ia menjadi lengah. Sementara itu, pertempuran menjadi semakin lama menjadi semakin sengit. Para pengawal telah bertempur dengan mengerahkan kemampuan mereka.
Orang-orang yang bersenjata bindi ternyata memang menggetarkan jantung para pengawal. Nampaknya mereka orang-orang yang sangat garang. Pada umumnya mereka mempunyai kekuatan yang sangat besar. Namun dalam pada itu, Gelagah Putih yang belum terlibat dalam pertempuran itu melihat bayangan yang menyelinap menghindar dari pertempuran. Bahkan langsung menuju ke padukuhan. Gelagah Putih tidak dapat tinggal diam. Ia pun segera meloncat ke medan. Ia menarik seorang pengawal sambil berkata, "Seorang kawanmu terluka parah di pematang. Lihat, dan jika sempat awasi pengawal itu. Aku akan menyusul beberapa orang yang menghindar dari medan." Pengawal itu tidak sempat bertanya. Sesaat kemudian Gelagah Putih telah hilang di kegelapan. Sementara itu, Sabung Sari masih bertempur melawan Putut Sawega yang mengira bahwa dirinya adalah seorang yang tidak terkalahkan. Namun menghadapi Sabung Sari memainkan pedangnya, telah membingungkan Putut Sawega yang merasa dirinya sangat tangkas itu. Di sisi lain, Prastawa telah bertempur lagi melawan salah seorang dari mereka yang bersenjata bindi. Namun Prastawa sudah berpengalaman ketika ia bertempur di puncak bukit. Orang-orang yang bersenjata bindi itu bertempur dengan mengandalkan kekuatan mereka, bukan kemampuan olah kanuragan. Karena itu, maka Prastawa harus berhati-hati dan tidak saja mempergunakan kekuatan pula. Tetapi ia harus mempergunakan penalarannya untuk mengalahkan lawannya. Sementara itu, para pengawal yang lain pun telah terlibat dalam pertempuran yang keras pula. Orang-orang yang bersenjata bindi itu untuk beberapa saat mampu mendesak lawan-lawan mereka. Namun Prastawa sempat memberikan petunjuk kepada para pengawal, bahwa mereka jangan terpancing bertempur dengan mengandalkan kekuatan mereka saja. Apalagi jumlah pengawal dan anak-anak muda tanah perdikan itu lebih banyak, sehingga karena itu maka mereka dapat memanfaatkan kelebihan itu untuk membuat orang-orang yang bertempur dengan keras dan kasar itu agak kebingungan. Para pengawal yang tidak mendapat lawan telah bergerak dari satu orang ke orang yang lain. Mereka membantu para pengawal yang agak kesulitan menghadapi lawannya. Namun kemudian pengawal itu telah berpindah lagi membantu kawannya yang lain. Namun tiba-tiba saja pengawal itu menyerang lawan yang kurang berhati-hati, sehingga menimbulkan kesulitan. Justru karena beberapa orang di antara para pengawal itu berloncatan dari satu lawan ke lawan yang lain, maka orang-orang perkemahan itu merasa sangat terganggu karenanya. Mereka tidak dapat memusatkan perhatiannya kepada seorang lawan yang sedang bertempur melawannya. Tetapi ia pun harus berhati-hati jika tiba-tiba saja pengawal yang lain datang menyerang dari arah yang tidak diduga-duga. Dengan demikian, maka pertempuran menjadi semakin sengit. Yang kemudian terluka bukan saja hanya seorang pengawal. Tetapi orang-orang Putut Sawega pun telah menjadi susut pula. Sementara itu, Gelagah Putih telah menyusul memasuki padukuhan. Di dalam padukuhan itu ternyata telah terjadi pertempuran pula. 4 orang yang menyusup memasuki padukuhan itu telah bertempur menyerang para pengawal yang memang disiapkan untuk menjaga Banjar dan rumah Ki Bekel, jika ada di antara lawan yang menyusup memasuki padukuhan. 4 orang dari perkemahan itu ternyata sangat sulit untuk diatasi. Beberapa orang pengawal yang menghentikan mereka sebelum mereka sampai ke Banjar telah terdesak. Ketika salah seorang di antara mereka itu terluka parah, maka yang lain mulai tergetar. 4 orang itu benar-benar memiliki kelebihan dari para pengawal tanah perdikan menoreh yang ada di padukuhan itu. Apalagi jumlah para pengawal yang tinggal di padukuhan itu sangat terbatas. Karena itu, maka 4 orang yang menuju ke Banjar itu seakan-akan tidak tertahan lagi. 7 orang yang berjaga-jaga di Banjar telah berkurang 1 orang. 6 orang yang tersisa ternyata juga mengalami kesulitan. Ketika seorang lagi dari ke-6 orang itu terluka dan terlempar jatuh menimpa dinding halaman rumah di sebelah Banjar, maka para pengawal itu sudah berniat untuk membunyikan tanda bahaya. Dengan memukul kentongan, mereka berharap para pengawal yang ada di padukuhan datang membantu mereka yang terluka yang ditempatkan di Banjar padukuhan. Dalam pada itu 2 orang pengawal yang lain yang juga berada di Banjar telah berloncatan keluar regol halaman Banjar ketika mereka mendengar keributan di luar halaman. Tetapi para pengawal yang berjumlah 7 orang lagi itu, masih tidak mampu menahan ke-4 orang itu. Seorang lagi daripada pengawal itu terluka. Bahkan kemudian menyusul seorang lagi. Namun demikian ke-5 orang yang tersisa masih berusaha untuk bertahan. Seorang di antara mereka mendapat isyarat dari kawannya untuk memukul kentongan yang ada di Banjar. Karena itu, maka ia pun berlari memasuki regol halaman untuk membunyikan isyarat.
Setan, geram salah seorang yang menyerang Banjar. Jika kentongan itu berbunyi, merupakan tanda bahwa kalian semua akan mati. Panggil kawanmu itu. Tetapi para pengawal tidak menghiraukannya. Apapun yang terjadi atas diri mereka, namun keempat orang itu harus dicegah agar mereka tidak sempat memasuki Banjar dan mendapatkan para pengawal yang terluka. Karena para pengawal itu tahu benar bahwa keempat orang itu mendendam kepada kawan-kawannya yang terbaring di Banjar. Sementara itu, orang yang telah mencapai kentongan itu terkejut. Sebuah bayangan seperti terbang mendekatinya. Hampir saja pengawal itu berteriak memanggil kawannya sebelum ia sempat memukul kentongan, meskipun ia tahu bahwa kawan-kawannya yang tersisa sedang bertempur. Karena jika tidak seorang pun sempat memukul kentongan, maka tidak akan ada pengawal yang datang membantunya. Para pengawal yang ada di rumah Ki Bekel tidak akan tahu apa yang terjadi di Banjar itu. Namun pengawal itu justru menarik nafas lega setelah ia melihat bahwa yang datang adalah Gelagah Putih. "Kau," desis pengawal yang berdiri di dekat kentongan. "Di mana kawan-kawanmu?" bertanya Gelagah Putih. "Di luar halaman. Mereka sedang bertempur. Tetapi 4 orang kami sudah terluka," jawab pengawal itu. "Baik. Aku akan membantu mereka." "Jangan bunyikan kentongan," berkata Gelagah Putih. "Tetapi kami memerlukan bantuan," jawab pengawal itu. "Jika kau bunyikan kentongan, maka kawan-kawan kita yang bertempur di luar padukuhan tidak akan dapat memusatkan perhatian mereka. Dengan demikian mereka akan mengalami kesulitan, karena lawan-lawan mereka adalah orang-orang yang garang dan berkemampuan tinggi." Pengawal itu menjadi ragu-ragu. Namun Gelagah Putih tidak mau membuang waktu lagi. Katanya, "Marilah. Kita bantu mereka bertempur." Pengawal itu memang termangu-mangu sejenak. Tetapi ketika ia melihat Gelagah Putih berlari keluar halaman, ia pun telah menyusul pula. Hampir saja Gelagah Putih terlambat. Seorang lagi dari pengawal itu terluka dan terdorong jatuh. Pada saat yang bersamaan, lawannya yang marah karena salah seorang pengawal akan memukul kentongan, telah meloncat mendekat. Pengawal yang terjatuh itu telah tidak berdaya sama sekali ketika lawannya mengangkat pedangnya siap menghujam ke dadanya. Gelagah Putih tidak sempat untuk ragu-ragu. Jika ia terlambat sedikit saja, maka pengawal itu tentu sudah terbunuh dengan luka di jantungnya, tertembus senjata lawannya. Karena itu, maka Gelagah Putih telah meloncat dengan pedang terjulur langsung ke arah dada orang yang sudah mengangkat senjata itu. Melihat pedang terjulur dan yang dengan kecepatan tinggi meluncur ke arah dadanya, maka orang itu pun telah meloncat mundur. Dengan tangkas ia mengelak, bahkan berusaha untuk menyerang Gelagah Putih dengan putaran senjatanya di saat pedang Gelagah Putih terjulur. Namun Gelagah Putih sempat meloncat ke samping. Dengan sekuat tenaganya Gelagah Putih menangkis serang itu. Demikian kerasnya, sehingga pedang orang itu telah terlepas dari tangannya. Ternyata orang itu sama sekali tidak mengira bahwa anak muda yang baru datang itu memiliki kekuatan yang sangat besar, berbeda dengan anak-anak muda yang bertempur terdahulu. Karena itu, maka orang yang kehilangan senjata itu telah meloncat surut. Namun sama sekali ia tidak menduga bahwa anak muda yang tidak jadi memukul kentongan itu telah berada di lingkaran pertempuran itu pula. Karena itu, demikian ia tegak setelah mengambil jarak, maka sebuah pedang telah masuk lambungnya. Orang itu berteriak nyaring oleh kemarahan yang mengguncang dadanya. Tetapi ternyata bahwa ia sudah tidak berdaya lagi. Gelagah Putih memang menjadi termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun segera meloncat dengan pedang terjulur pula. Dengan cepat ia sudah melibat seorang lagi dari orang-orang yang memasuki padukuhan itu. Dengan demikian keadaan orang-orang yang menyerang padukuhan itulah yang kemudian menjadi sulit. 2 orang di antara mereka harus menghadapi 4 orang pengawal, sementara yang seorang lagi berhadapan dengan Gelagah Putih. Ternyata Gelagah Putih tidak memerlukan waktu yang lama. Beberapa saat kemudian, senjata orang itu telah terlempar pula. Karena itu, maka Gelagah Putih pun berkata lantang, "Menyerahlah. Atau kau akan terbunuh seperti kawanmu." Orang itu masih termangu-mangu. Dalam keremangan dini hari ia melihat bayangan kedua orang kawannya yang bertempur melawan 4 orang pengawal. Karena itu, ia memang tidak mempunyai pilihan lain. Dengan nada dalam ia berkata, "Aku menyerah." "Katakan kepada kedua kawanmu agar mereka juga menyerah," berkata Gelagah Putih. Orang itu ragu-ragu sejenak.
Namun ia pun kemudian berkata pula, "Menyerahlah. Aku sudah menyerah." Pengecut, tiba-tiba seorang kawannya mengumpat kasar. Bahkan tiba-tiba saja sebuah pisau belati meluncur dari tangan kawannya yang masih bertempur itu, menancap langsung di dadanya. Orang itu mengaduh perlahan. Namun ternyata ujung pisau yang dilontarkan itu telah menggapai jantungnya, sehingga ia pun jatuh terguling di tanah. Namun dengan demikian kawannya yang melemparkan pisau belati itu telah kehilangan waktu sesaat. Apalagi ia harus melawan dua orang pengawal. Karena itu, kesempatan yang sesaat itu agaknya telah dipergunakan oleh kedua orang pengawal dengan sebaik-baiknya. Hampir berbareng dua ujung pedang telah menikam dada orang yang melempar pisau belati kepada kawannya itu. Gelagah Putih melihat hal itu dengan jantung yang berdegup keras. Bahkan kemudian ia berkata lantang, "Biarlah yang seorang tetap hidup." Tetapi ia terlambat. Yang seorang itu bagaikan menjadi gila. Dengan membabi buta ia menyerang kedua lawannya. Dengan tanpa perhitungan kemampuannya yang terbatas, maka ia sudah langsung memasuki lingkaran pertahanan lawan-lawannya itu. Kedua pengawal yang melawannya itu pun mendengar pesan Gelagah Putih. Tetapi mereka tidak dapat berbuat lain menghadapi orang yang seperti menjadi gila itu. Karena itu, maka dua ujung senjata telah menghujam ke dalam tubuh orang itu pula. Gelagah Putih hanya dapat berdiri termangu-mangu. Ia memang menjadi kecewa bahwa empat orang itu semuanya telah terbunuh. Dengan nada menyesal Gelagah Putih berkata, "Kita kehilangan sumber yang akan dapat berbicara tentang keadaan di belakang bukit itu." Para pengawal pun saling berpandangan. Tetapi keempat orang itu benar-benar telah terbunuh dan tidak akan bangkit kembali. "Mudah-mudahan di luar padukuhan masih ada orang yang tertangkap hidup," berkata Gelagah Putih. Para pengawal itu tidak menjawab. Mereka masih saja berdiri termangu-mangu. Sehingga Gelagah Putih berkata, "Sekarang, tolong kawan-kawanmu yang terluka, dan kumpulkan keempat sosok tubuh itu." Barulah para pengawal itu sadar akan keadaan mereka. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa mereka pun mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka di Banjar, bersama-sama dengan para pengawal yang telah terluka lebih dahulu. "Jaga mereka baik-baik," berkata Gelagah Putih. "Aku akan pergi keluar untuk melihat apa yang terjadi." "Apakah tidak akan ada di antara mereka yang bakal datang kemari?" bertanya salah seorang pengawal. "Jika terpaksa sekali, bunyikan isyarat," pesan Gelagah Putih. Demikianlah, maka Gelagah Putih pun telah meninggalkan para pengawal yang sibuk dengan kawan-kawannya mereka yang terluka. Sementara itu langit pun menjadi merah. Fajar mulai membayang di langit. Tetapi pintu-pintu rumah masih belum terbuka. Orang-orang padukuhan itu menjadi ketakutan mendengar pertempuran yang terjadi. Namun mereka yang tinggal di sisi yang lain, sudah mulai membuka pintu rumahnya dan menyapu halaman. Tetapi satu dua orang pengawal masih memperingatkan agar mereka untuk sementara tidak keluar dari rumah mereka. Tetapi agaknya pertempuran di luar padukuhan itu pun telah selesai. Beberapa orang yang tersisa melarikan diri ke perbukitan dan hilang di hutan lereng pegunungan. Sedangkan beberapa orang yang lain sempat ditangkap. Sedangkan Putut Sawega sendiri telah mengalami nasib yang buruk. Ia mencoba mempergunakan ilmunya yang dianggapnya akan dapat menyelesaikan lawannya, Sabung Sari. Tetapi ternyata kemampuan Sabung Sari jauh melampaui kemampuannya. Ketika Sabung Sari menghentikan serangannya, maka Putut Sawega tidak mampu menyelamatkan diri. Daya tahannya sama sekali tidak mampu menahan serangan ilmu Sabung Sari yang menjadi semakin mapan. "Sebenarnya aku tidak ingin membunuhnya," desis Sabung Sari. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia percaya bahwa Sabung Sari tidak berniat membunuh mereka. Dalam pertempuran yang sengit pun Sabung Sari memang bukan seorang pembunuh. Tetapi kadang-kadang sulit baginya untuk mengukur kemampuannya dengan daya tahan lawannya, sehingga suatu ketika tidak dengan sengaja maka ia telah menembus dan melampaui kemampuan daya tahan tertinggi dari lawannya. Dengan nada rendah Gelagah Putih pun kemudian berkata, "Tetapi ada beberapa orang yang tertangkap. Kepada mereka kita akan mencari keterangan tentang orang-orang di seberang bukit." Sabung Sari mengangguk-angguk. Sementara Prastawa telah memerintahkan para pengawal untuk mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka di pertempuran itu. Demikian pula beberapa sosok tubuh lawan, termasuk Putut Sawega yang merasa dirinya memiliki ilmu yang sangat tinggi. Namun demikian Gelagah Putih berkata,
Di dekat Banjar, 4 orang dari sebelah bukit terbunuh. Selain pemimpin mereka dan beberapa orang yang lain, beberapa orang terluka parah sehingga tidak dapat melarikan diri. Satu isyarat agar kita menjadi semakin berhati-hati. Mungkin mereka akan datang lagi menyerang padukuhan ini atau padukuhan-padukuhan yang lain. Prastawa yang mendengarkan pula pendapat Gelagah Putih itu menyahut. Kita harus menempatkan sekelompok pengawal berkuda yang mampu dengan cepat mencapai padukuhan-padukuhan yang terdekat dengan perbukitan. Kita akan berhubungan dengan barak pasukan khusus. Setidak-tidaknya kita akan meminjam beberapa ekor kuda untuk menambah kuda-kuda yang ada pada kita, sahut Gelagah Putih. Jumlah mereka yang ada di seberang bukit itu terlalu banyak, berkata Sabung Sari kemudian. Mereka akan dapat menyerang 2 atau 3 padukuhan sekaligus. Jika kita terpancing karena isyarat satu padukuhan sehingga kita memusatkan perhatian kita pada satu padukuhan itu, maka mungkin padukuhan yang lain pun akan mendapat serangan yang serupa pula. Gelagah Putih mengangguk-angguk, sementara Prastawa berkata, kita harus meningkatkan pengawasan kita atas perkemahan di kaki bukit itu. Kita berharap untuk dapat mengikuti setiap gerakan mereka. Tetapi tugas itu adalah tugas yang sangat berat. Gelagah Putih dan Sabung Sari mengangguk-angguk. Mereka pun sadar sepenuhnya bahwa tugas itu adalah tugas yang sangat berat. Setiap saat mereka harus menempatkan sekelompok pengawal untuk mengawasi jalur jalan dari bukit, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan menempuh jalur jalan yang lain meskipun melingkar agak jauh. Tetapi untuk keselamatan tanah perdikan menoreh, hal itu harus mereka lakukan. Sementara langit pun menjadi terang. Beberapa orang padukuhan yang mengetahui bahwa pertempuran sudah selesai, telah keluar dari rumah masing-masing. Mereka memang melihat kesibukan para pengawal. Apalagi mereka yang tinggal di sekitar Banjar Padukuhan. Sementara itu 2 orang pengawal telah berpacu ke padukuhan induk untuk memberikan laporan apa yang terjadi. Ternyata laporan itu dapat tanggapan cepat dari Ki Gede Menoreh. Beberapa saat kemudian, maka Ki Gede dan beberapa pengawal bersama Agung Sedayu telah datang padukuhan yang baru saja didatangi oleh orang-orang dari balik bukit. Perang sudah dimulai, berkata Ki Gede Menoreh. Meskipun kita masih belum tahu pasti alasan dari perang ini, sekedar menduga-duga serta menghubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang mendahului. Ya Ki Gede, berkata Agung Sedayu. Persoalan inilah yang akan aku bawa ke Mataram. Aku akan singgah di barak dan bersama dengan Ki Lurah Beranjangan menghadap para pimpinan di Mataram untuk menerima perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk. Ki Gede mengangguk-angguk. Sementara itu Agung Sedayu berkata selanjutnya. Siang nanti aku akan sudah berada di tanah perdikan ini kembali. Di rumah ada Ki Jairaga yang menunggui Bajang bertangan baja bersama Wacana, yang justru untuk sementara berada di tanah perdikan. Baiklah Ngger, berkata Ki Gede. Silahkan pergi ke Mataram. Aku juga menunggu apakah perintah Mataram menanggapi orang-orang itu. Kepada Gelagah Putih, Agung Sedayu berkata. Hati-hatilah. Aku tidak akan terlalu lama. Tetapi aku juga ingin singgah di rumah Raras dan bertemu pula dengan Ki Rangga Wibawa. Tetapi Wacana berpesan agar aku tidak mengatakan apapun tentang niat kedatangannya di tanah perdikan dan apa yang telah terjadi dengan Sabung Sari. Jika hal itu kemudian didengar oleh Raras, maka ia tidak akan berani lagi pulang ke rumah Ki Rangga Wibawa. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Di luar sadarnya ia berpaling kepada Sabung Sari yang hanya menundukkan kepalanya saja tanpa memberikan tanggapan sama sekali. Karena yang terjadi itu bagi Sabung Sari sama sekali tidak dikehendakinya. Agung Sedayu yang dapat mengerti perasaan Sabung Sari tidak memperpanjang persoalan itu. Ia pun kemudian segera minta diri kepada Ki Gede dan kepada yang lain untuk segera pergi ke barak dan kemudian ke Mataram. Sementara itu para pengawal masih sibuk mengumpulkan para korban dalam pertempuran menjelang fajar di padukuhan itu. Beberapa orang yang tertawan telah berada di Banjar pula. Namun agaknya orang-orang yang tertawan itu tidak banyak mengetahui tentang tugas kehadiran mereka di tanah perdikan Menoreh. Meskipun demikian beberapa orang itu akan dapat memberikan lebih banyak pengenalan orang-orang tanah perdikan terhadap mereka yang ada di seberang bukit. Hari itu tanah perdikan Menoreh bukan saja menjadi sibuk. Tetapi beberapa orang telah berduka. Anak-anak mereka telah menjadi korban kegarangan orang-orang yang berada di balik bukit itu. Bahkan ada di antara mereka yang telah gugur.
Gelagah Putih dan Sabung Sari masih juga berada di padukuhan itu. Demikian pula Ki Gede menoreh. Ia berada di antara rakyatnya yang sedang berduka menangisi anak-anak mereka. Ki Gede hanya dapat mengusap dadanya. Betapapun orang-orang Tanah Perdikan menyadari arti dari satu pengorbanan, tetapi orang-orang yang langsung kehilangan itu tentu akan menjadi sedih. Anak-anak muda yang sejak masa kanak-kanaknya dirawat dengan penuh kasih sayang, dibesarkan dengan segala usaha dengan seonggok cita-cita dan harapan, ternyata ketika anak itu sedang mulai berkembang ke usia dewasa, telah direnggut oleh maut. Setiap kali Ki Gede hanya dapat mengatakan kepada mereka yang langsung kehilangan bahwa pengorbanan itu tidak sia-sia. Tanah Perdikan ini akan selalu mengenang pengorbanan mereka, berkata Ki Gede selanjutnya. Darah mereka telah menyiram tanah kelahiran ini. Jasad mereka akan dibaringkan di pangkuan tanah kelahirannya pula. Kita serahkan mereka kepada Yang Maha Agung yang telah memanggilnya. Namun apa yang telah mereka lakukan di Tanah Perdikan ini, akan diteruskan dari angkatan ke angkatan berikutnya dengan penuh tanggung jawab. Orang-orang yang langsung kehilangan itu memang mengangguk-angguk. Tetapi penalaran mereka kadang-kadang tidak sejalan dengan perasaan mereka. Sementara itu peristiwa-peristiwa serupa masih akan terjadi di Tanah Perdikan itu. Orang-orang yang tidak dikenal masih berkemah di seberang perbukitan. Mereka akan dapat datang setiap saat menebarkan maut, meskipun harus dibayar mahal pula karena mereka pun akan selalu dibayangi oleh maut pula. Setelah memberikan beberapa petunjuk kepada Prastawa, maka Ki Gede pun kemudian kembali ke padukuhan induk. Ia pun telah menitipkan padukuhan itu kepada Gelagah Putih dan Sabung Sari, selama mereka masih akan berada di padukuhan itu. Aku akan mengirimkan beberapa pengawal pilihan untuk berada di padukuhan ini dan padukuhan sebelah, berkata Ki Gede ketika ia meninggalkan padukuhan itu. Sepeninggal Ki Gede, maka Prastawa telah mengatur pengawal yang ada di padukuhan itu untuk berjaga sebaik-baiknya. Bahaya masih tetap mengancam padukuhan itu. Sementara itu Prastawa memang menganjurkan, bagi mereka yang mempunyai sanak kadang di padukuhan-padukuhan lain yang lebih jauh dari perbukitan, agar untuk sementara menitipkan perempuan dan anak-anak di padukuhan-padukuhan itu. Dalam pada itu, Prastawa bersama dengan Gelagah Putih dan Sabung Sari pun telah mengunjungi padukuhan sebelah menyebelah. Padukuhan yang sedikit lebih jauh dari padukuhan yang telah mendapat serangan itu. Prastawa ingin memberikan penjelasan kepada para penghuninya agar mereka mengetahui dengan pasti apa yang telah terjadi. Bahkan kepada penghuni padukuhan itu, Prastawa juga menganjurkan agar perempuan dan anak-anak dititipkan kepada sanak kadang yang tinggal di padukuhan yang lebih jauh. Meskipun demikian, Prastawa pun tetap memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat terjadi. Hari itu juga Prastawa telah memanggil pimpinan kelompok-kelompok pengawal yang ada di Tanah Perdikan menoreh berkumpul di padukuhan yang baru saja mendapat serangan. Selain menghormati pemakaman para korban yang gugur, Prastawa pun memberikan beberapa penjelasan kepada para pemimpin kelompok pengawal, agar mereka menjadi semakin berhati-hati. Hal seperti ini dapat terjadi di semua padukuhan, berkata Prastawa. Tidak hanya di padukuhan ini. Para pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Mereka memang menyadari akan hal itu. Namun Prastawa pun kemudian berkata, beberapa orang kelompok pengawal terpilih akan dipersiapkan untuk bergerak setiap saat ke padukuhan-padukuhan yang memerlukan. Tetapi padukuhan-padukuhan itu sendiri harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tidak mustahil bahwa 2-3 padukuhan akan mendapat serangan bersama-sama. Demikianlah, ketika para pemimpin kelompok itu kembali ke padukuhan masing-masing, maka segala persiapan pun segera dilakukan. Para pengawal dan anak-anak muda sepadukuhan setiap malam harus bersiaga sepenuhnya. Setiap saat mereka dapat dipanggil untuk berkumpul di Banjar, bahkan bertempur jika padukuhan mereka diserang. Sementara itu, perkemahan orang-orang yang tidak kenal di seberang perbukitan menjadi gempar pula. Berbeda dengan para pemimpin Tanah Perdikan menoreh yang ikut merasa berduka cita atas gugurnya beberapa orang pengawal dan anak-anak mudanya, maka para pemimpin di perkemahan itu telah mengumpati orang-orang mereka yang terbunuh terluka dan tertangkap. Ki Tempuyung Putih menjadi sangat marah ketika orang-orangnya yang berhasil melarikan diri datang kembali ke perkemahan. Pengecut, geram Ki Tempuyung Putih. Kau biarkan kawan-kawanmu dibantai oleh orang-orang Tanah Perdikan menoreh, sementara kau lari pontang-panting meninggalkan medan pertempuran. Kenapa kau tidak bertempur sampai mati,
atau berhasil menghancurkan padukuhan itu serta membunuh orang-orang yang telah membunuh kawan-kawanmu di atas bukit. Sebagian kawan-kawan kami telah menyerah, jawab salah seorang dari mereka yang berhasil melarikan diri itu. Mereka lebih pengecut lagi. Ki Tempuyung Putih berkata lantang. Jika kita berhasil memasuki padukuhan itu dan menemukan mereka yang menyerah, maka mereka harus dihukum mati. Tidak seorang pun yang berani menjawab. Sementara itu Ki Tempuyung Putih berkata selanjutnya. Sampai hari ini ternyata Resi Belahan belum datang. Aku masih harus menunggu sebelum aku sempat mengambil langkah-langkah yang menentukan. Sementara itu, kalian sama sekali tidak mampu berbuat sesuatu di sini. Bahkan sangat memalukan dan pengecut. Bersambung ke bab 408. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.